Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini materinya mungkin sedikit agak lebih serius ya, karena ini materinya sangat urgen, yakni masalah PPDB. Jadi bagi pemirsa yang ingin memasukkan anaknya untuk masuk ke SMP 11, jangan di skip video ini. Langsung saja kita sapa, yakni Pak Khairul Asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dengar-dengar katanya baru lulus wisuda S2 ya? Alhamdulillah. Jadi Sudah MPD selesai. ya, Khairul Asli Ya. MPD. Ya, jadi saya ini sama beliau ini tidak terlalu tidak terlalu formal, biasanya manggil kakak, jadi nyamannya panggil kakak aja. Oke, ini Kak Osli ini mulai dari tahun berapa jadi ketua panitia PPDB itu Kak? Kalau menjadi ketua di panitia penerimaan peserta didik itu dimulai tahun 2015 kalau tidak salah. 2015 ya? Yang menjadi ketua. Kalau menjadi anggota memang sudah lama, sebelum 2015 itu sudah sering ikut ke panitiaan, tapi tidak menjadi ketua, maksudnya paling jadi anggota biasanya. Tapi kalau jadi ketua itu sudah di sekitar tahun 2015 sudah menjadi ketua. Nah itu apakah ada kendala Kak? Kalau kendala secara umum tuh memang sering kita temukan ya di setiap pelaksanaan PPDB ya, secara umum gitu. Ya, kalau secara khusus mungkin kalau masalah yang kita hadapi itu adalah kadang-kadang orang tua atau siswa yang masih ngeras untuk masuk di sini, padahal mereka tidak masuk zonasi dan lain sebagainya. Mungkin itu kendala kita, padahal kan pemerintah sudah mengatur zonasi ini agar pemerataan sekolah seBanjarbaru, bukan untuk apa-apa, untuk kebaikan semua. Tapi kadang-kadang mereka tetap memilih di sini. Mungkin kita lihat beberapa faktor, mungkin karena kakak-kakaknya yang sudah di sini dan lain sebagainya. Jadi makanya mereka terus mau di sini terus untuk meneruskan biasanya yang kakak-kakaknya yang terdahulu seperti itu. Padahal setiap tahun tuh kebijakan berubah-ubah ya Kak? Iya, jelas berubah kan. Biasanya ada nggak sih kayak anak kawan, nah itu yang bukan zonasi tapi anak kawan pian misalkan gitu? Kalau menanggapinya itu? Ke pribadi saya mungkin bukan masalah cuman saya aja ya, tapi guru-guru lain juga kesering yang seperti itu, karena kan ada beberapa guru yang tempat tinggalnya berada di sekitar SMP 11 misalnya. Itu otomatis kadang-kadang guru tersebut itu sering didatangi oleh orang tuanya untuk minta bantu untuk masuk di sini, misalnya gimana caranya, seperti itu. Kalau bukan cuman saya, mungkin ada beberapa guru-guru lain juga seperti itu. Tahun ini kan pandemi nih Kak. Nah, pandemi ini kan semua manusia digiring untuk paham dengan IT ya. Untuk tahun ini SMP 11 Banjarbaru kembali melaksanakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru itu secara online ya? Iya, secara online lah. Sejak kapan pelaksanaan PPDB secara online nih? Apa bedanya dengan PPDB yang dulu? Kalau ini kan online, jadi persiapannya gimana? Oh iya. Untuk PPDB online ini sebenarnya sudah dilaksanakan 2 tahun sama ya dengan yang sekarang. Jadi sudah dilaksanakan tahun kemarin, tahun 2020 secara online, karena pertimbangan pemerintah sedang mewabahnya kan virus COVID-19 ini. Nah, makanya akhirnya kebijakan itu muncul agar PPDB itu dilaksanakan secara online atau daring. Nah, makanya sejak tahun kemarin sudah dilaksanakan seperti itu dan berlanjut ke tahun ini. Ya, walaupun mungkin ada beberapa kabar bahwa mungkin sudah agak menurun dan sebagainya, tapi tetap online ini mungkin karena evaluasi yang tahun-tahun kemarin itu cukup bagus ya, respon di masyarakat juga bagus, akhirnya diteruskan. Dan saya yakin mungkin untuk PPDB online akan berlanjut terus. Ya, bukan cuman di masa pandemi ini aja. Saya yakin seperti itu nantinya. Karena memang sistemnya ini juga membantu kepada orang tua dan juga peserta didik untuk bagaimana mereka nanti istilahnya itu ikut serta dalam hal IT, istilahnya seperti itu kan, maksudnya teknologi. Artinya mereka harus menguasai IT ya, harus tahu tentang IT itu. Nah, jadi untuk teknisnya itu gimana Kak? Teknis secara online tuh? Ya, teknis secara online ini nantinya kan orang tua atau peserta didik itu nanti untuk mendaftarkan diri sebagai
peserta didik baru khususnya di SMP 11 itu tidak perlu datang ke sekolah sebenarnya. Itu kan yang dikhawatirkan sebenarnya oleh pemerintah itu kan agar tidak terjadi kerumunan. Makanya akhirnya disiasati lah seperti itu, dibijaksanai untuk pelaksanaannya itu secara online. Jadi mereka bisa aja mendaftarkannya itu lewat di rumah atau di kantor misalnya, dengan istilahnya itu membuka website yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan untuk informasi, baik informasi maupun untuk pendaftaran nantinya. Nah, itu sebenarnya tujuan pemerintah itu untuk kenapa secara online ini. Nah, jadi setelah mereka mempelajari di website tersebut, nanti bisa disimak saja di website SMP 11 juga ada nanti anunya ya informasinya website tersebut, dan juga nanti bagaimana cara mendaftarnya di situ juga ada nanti diberikan alamat websitenya tersebut. Itu untuk teknis secara online ya Kak. Misalkan lagi untuk pengumpulan seperti kartu KK, kemudian lagi penyerahan misalkan SKHU, itu gimana kalau secara online tuh? Nah, secara online ini kan karena secara online full ya, otomatis nantinya berkas-berkas tersebut nanti di-upload ya, di-upload istilahnya di website yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi disiapkan nanti berkas-berkasnya itu disiapkan untuk di-upload langsung. Jadi kita tidak menerima secara tatap muka, tapi kita langsung menerima secara uploadnya itu, hasil uploadnya itu nanti yang kita terima seperti itu. Misalkan ada kendala Kak, misalkan kan orang tua ini mayoritasnya lah ya, maksudnya tidak terlalu paham dengan internet gitu ya. Ya, apalagi kan anak-anak tuh untuk zaman sekarang taunya internet tuh cuma untuk main game doang misalkan. Nah, itu tuh gimana solusinya misalkan ada dari keluarga yang memang tidak mengerti dalam dalam PPDB secara online ini, gimana solusi dari sekolah gimana? Sebenarnya tahun-tahun kemarin kita juga sudah membuka layanan lah, layanan jasa membantu mereka yang istilahnya gaptek ya tentang teknologi, karena mereka khawatir nantinya kalau tidak terdaftar. Jadi kadang-kadang itu seperti beberapa orang tua dan mungkin ada peserta didik baru, calon peserta didik baru itu mereka datang langsung ke sekolah minta informasi, nanti insya Allah kami di sekolah akan memberikan informasi. Ya walaupun secara online kami tetap memberikan informasi nantinya bagaimana cara-caranya itu ya. Jadi nanti siapa tahu nanti ada orang tua atau peserta didik baru yang mungkin kesulitan, silahkan datang ke sekolah di hari itu. Nanti kami akan siap memberikan informasi ya bagaimana cara jalan keluarnya seperti itu. Karena kalau tidak bisa mengakses, tahu-taunya katanya sudah, ternyata belum misalkan. Nah, ini akan berakibat fatal nanti, maka tidak akan terdaftar. Maka dari itu jangan khawatir ya untuk mendaftarkan anaknya. Insya Allah kami siap melayani pada hari yang sudah ditentukan nantinya pada saat PPDB nanti. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya itu SMP 11 itu menampung berapa siswa untuk tahun ini? Untuk tahun ini kita dapat kepercayaan dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru itu sebanyak 8 rombel ya. 8 rombel, jadi jumlah per rombolnya itu 30 orang ya, disamakan semua se-Banjarbaru, sekolah-sekolah se-Banjarbaru, jadi berjumlah 240 orang. 240 tahun ini orang. Ya. Jadi 240 orang itu nanti akan dibagi di semua jalur. Semua jalur baik, nanti saya jelaskan setelahnya, nanti mungkin kita sudah masuk ke jalur-jalur tersebut, R1, R2, R3 dan R4 nantinya. Bisa dijelaskan nggak R1, R2, R3, R4 itu apa saja? R1 dulu. Ya, untuk jalur PPDB tahun ini kita masih mengacu kepada tahun kemarin ya, ada istilah R1. R1 itu adalah untuk pendaftar yang masuk di zonasi ya. Zonasi istilahnya ada, karena kan setiap sekolah itu sudah punya zonasi masing-masing ya, dari SMP 1 sampai SMP 15 ya, karena jumlah SMP kita kan ada 15, itu semuanya sudah punya zonasi masing-masing termasuk SMP 11 ya. Jadi kemarin hasil rapat terakhir di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ya, yang berhak nanti masuk di R1 ini ya, di R1 atau zonase itu adalah yang pertama dulu kita ke kelurahan
Samsudin Nur ya. Benar, Samsudin Nur. Kecamatan Landasan Ulin. Itu ada 4 RT di sana. Saya bacakan aja ya. Ada 4 RT yang terdapat di RW 3, yaitu RT 12, RT 13, RT 14 dan RT 15. Nah, itu yang terdapat di Kelurahan Samsudin Nur, Kecamatan Landasan Ulin ya. Nah, kemudian yang terdapat di Landasan Ulin Utara ya, Kelurahan Landasan Ulin Utara itu ada 4 RW ya. Yang pertama dulu adalah RW 2. RW 2 ini mungkin saya lebih spesifikkan lah dari Jalan Sukamara ya. Sukamara situ ya. Nah, jadi dari RT 2, kemudian RT 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, itu. Nah, kemudian kita geser ke RW 3. RW 3 ini adalah Jalan Kurnia ya. Itu Kurnia. Nanti masuknya mulai dari RT 3 ya, RT 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, kemudian kita lanjut ke RW 4. RW 4 ini Jalan Golop ya, Jalan Golop ini yang sejalan dengan SMP 11 itu dimulai dari RT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Terakhir adalah RW 5. RW 5 ini terdapat di Komplek Wengga 4. Wengga 4 khusus ya. Wengga 4 ini RW 5. Semua RT itu ada 4 RT di sana, RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4. Nah, jadi itu tadi yang untuk Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Yanganggang ya. Itu sudah saya sampaikan. Nah, itulah zonase untuk R1 ini. Jadi mereka yang sudah termasuk di zonase atau R1 ini, mereka sudah punya berhak ya istilahnya untuk mendaftarkan diri di SMP 11. Dan ini memang mereka adalah diprioritaskan untuk R1 ini. Penduduk atau dari wilayah terdekat dengan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi tadi Kelurahan Landasan Ulin Utara sama Kelurahan Samsudin Nur. Jadi 2 kelurahan itu dapat bagian. Kemudian lagi ada istilah zona R2. Itu apa itu, Kak? Untuk jalur ya, istilah jalur zona atau zona R2 ini nanti dikhususkan oleh mereka ya, peserta didik itu dari jalur afirmasi istilahnya, yaitu anak-anak yang disabilitas ya, dan juga anak-anak yang dari ekonomi kurang mampu ya. Nah, itu nanti kita khususkan masukkan di jalur R2 ini. Nah, tapi mereka nanti ada tambahan yang diupload ya semuanya. Jadi nanti saya jelaskan di akhir, nanti apa-apa yang diupload termasuk yang jalur R2 ini nanti mereka akan harus mencantumkan kartu-kartu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada KIP, ada VIP, kemudian ada kalau kada salah KHS itu ya. Kalau ada 4 kartu yang resmi diterbitkan oleh pemerintah yang harus diupload di jalur R2 ini. Nah, itu. Nah, itu untuk zona R2 tadi kita sudah bahas R1, R2, kemudian R3. Kalau R3 ini jalur bagi siswa ya, bagi siswa yang peserta didik baru yang memakai jalur perpindahan orang tua ya. Perpindahan orang tua itu maksudnya orang tuanya misalnya bertugas di sini ya, di Banjarbaru misalnya. Anaknya misalnya di mana? Rumah tempat tinggalnya di luar, bisa di luar Banjarbaru ataupun masih di dalam kota Banjarbaru, mereka akan bisa memakai jalur ini, di mana tugas orang tuanya itu adalah terdekat dengan sekolah yang ada tadi, yang orang tuanya bertugas. Makanya ini nanti akan dibuktikan dengan surat penugasan atau SK orang tua ya, gitu ya, dari pemerintah misalnya ataupun dari perusahaan yang mempekerjakan orang tuanya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk R3 ya. Jadi untuk yang disiapkan itu apa saja untuk R3 tadi, surat? Jadi R3 nanti yang dipersiapkan itu selain kartu keluarga itu wajib ya. Kartu keluarga itu sudah kewajiban semua jalur ya. Kemudian juga ada nilai rata rapot dari semester 1 di kelas 4 ya, kelas 4 semester 1, kemudian semester 2, kemudian kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1. Itu nanti ada rekapnya dikeluarkan oleh sekolah, kemudian ditambah kartu keluarga, tambah dengan SK penugasan orang tuanya, di mana orang tuanya ditugaskan. Nah, seperti itu. Kemudian lagi Kak, R4 nih jalur prestasi. Apa saja yang harus disiapkan siswa dan sekolah dasar SD? Kalau R4 ini sebenarnya baru dibuka tahun ini secara luas ya, secara umum, karena kalau tahun kemarin Mas R4-nya itu
banyak yang tidak diminati, bukan tidak diminati ya, sebenarnya orang mau masuk ke sini, cuman kemarin tuh masih dibatasi ya, dibatasi karena hanya prestasi yang non akademik istilahnya, misalnya prestasi di bidang seni atau olahraga. Tapi kalau untuk tahun ini nanti selain itu, selain daripada prestasi-prestasi yang di luar akademik ya, maksudnya misalnya olahraga dan seni, peserta didik yang mempunyai prestasi di sekolah yang mendapatkan ranking ya, ranking 10 ya, besar, khususnya di kelas 6 semester 1. Nah, itu nanti dibuktikan dengan surat rekomendasi dari sekolah ya. Suratnya tersebut itu nanti bentuknya semacam rekapnya lah, istilahnya rekap anak-anak yang 10 besar di kelas 6 semester 1 itu nanti dibuatkan oleh sekolah. Nah, itulah nanti akan diupload di jalur R4 ini. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi R1, R2, R3, R4 sudah dijelaskan oleh Kak Osli. Nah, kemudian ini yang lebih spesifiknya lagi ya. Berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan oleh orang tua dan siswa? Nah, ya. Untuk berkas yang akan disiapkan, yang pertama dulu adalah yang paling penting ini sebenarnya adalah nilai rapot kelas 4 semester 1 dan 2. Kemudian kelas 5 semester 1 dan 2 dan kelas 6 semester 1. Nah, jadi nilai rapot ini ya, nilai rapot tersebut nanti akan dibuatkan surat keterangan rata rapot 5 semester. Itu sudah terlampir di belakang Juknis PPDB tahun ini. Itu sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Formatnya seperti itu. Nah, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah asal sekolah asal. Nah, kemudian itulah nanti akan yang disiapkan terlebih dahulu. Jadi pihak SD itu kemarin sudah disampaikan oleh dari bidang SMP bahwa mereka sudah menyerahkan surat lah pemberitahuan ke baik itu ke K3 SD, kemudian ke bidang SD, bahwasanya SD agar menyiapkan surat keterangan tersebut untuk kelulusan mereka untuk bisa mendaftarkan ke SMP. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kartu keluarga. Ini yang penting dulu ya. Kartu keluarga ini adalah minimal kalau di Juknis itu adalah berumur 1 tahun ya. 1 tahun khususnya R1 ini. Jadi mereka yang punya kartu keluarga di bawah 1 tahun kemungkinan besar nanti mungkin akan kita evaluasi dulu ya, karena sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu bahwa minimal itu 1 tahun kartu keluarga yang dimiliki itu. Nah, kemudian itu tadi yang 2 tadi khusus yang yang semua jalur. Yang surat keterangan rata rapot, kemudian kartu keluarga itu semua jalur, baik R1, R2, R3, R4 itu menyiapkan itu semua. Nah, untuk jonasi itu khusus mereka cukup yang 2 itu dulu. Mereka cukup dengan kartu keluarga yang alamatnya sesuai dengan jonasi itu, kemudian surat keterangan rata rapot dari sekolah tadi. Itu cukup ya sudah untuk R1. Nah, kemudian untuk R2 ya, R2 nanti mereka selain melengkapi yang 2 itu tadi plus ditambah dengan surat keterangan keluarga yang tidak mampu tadi. Itu berupa KIP ya, atau PIP atau PKH dan KKS ya, atau KKS. Nah, jadi salah satu surat itu juga nanti diupload. Jadi mereka harus mempunyai surat itu bagi mereka yang masuk di jalur R2 ini. Kemudian untuk berikutnya adalah R3. Ya, R3 ini selain yang 2 di atas tadi, kartu keluarga dan surat keterangan rata rapot ya dari sekolah, surat keterangan nilai tadi, itu ditambah dengan SK penugasan ya, surat penugasan atau bisa dibentuk SK ya, SK dari kantor ataupun dari lembaga yang mempekerjakan orang tuanya tadi ya, baik lembaga baik negeri maupun swasta ya. Kemudian yang terakhir untuk R4. Nah, R4 ini juga seperti yang tadi R3, bahwa mereka juga menyiapkan kartu keluarga, kemudian surat nilai ya, surat keterangan nilai dari sekolah tadi, plus mereka akan menyiapkan
Kalau jalurnya itu adalah prestasi yang non akademik, misalnya piagam penghargaan ya, piagam penghargaan dari luar sekolah ya, ini bukan dari sekolah, yang dari luar sekolah itu harus diberi scoring dulu oleh dinas pendidikan ya, diberi scoring dulu oleh dinas pendidikan, baru dibawa untuk diupload. Tapi kalau mereka yang memakai jalur prestasi sekolah dengan ranking tadi, mereka cukup mendapatkannya di sekolah. Jadi mereka harus membawa istilahnya itu surat keterangan rekapitulasi peringkat sekolah ya, 10 besar dari sekolah. Nah itu nanti akan diupload untuk mereka khusus yang menggunakan jalur R4 ini. Nah itu seperti itu. Iya, jadi cukup jelas ya. Biasanya SMP 11 nanti mungkin setelah Lebaran akan dibuka nanti penerimaan peserta didik yang baru ya, nanti sudah sesuai dengan juknisnya, yakni R1, R2, R3, R4. Ya, kalau masih ada pertanyaan nantinya bisa ditanyakan di website kami, yakni smpn11banjarbaru.sch.id. Nah, ini tuh. Jadi cukup jelas untuk hari ini ya. Artinya semoga berjalan lancar nantinya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Khususnya sebagai ketua yang mumet juga kan. Mungkin ada tambahan sedikit lah yang tadi terlewatkan saya sampaikan untuk presentasinya dulu ya. Untuk presentasi R1 itu nanti minimal 50%. 50% ya, minimal ya, bahasanya minimal. Jadi bisa saja nanti jurnase itu bisa sampai mencapai 50, 67 bahkan sampai 100%. Tidak menutup kemungkinan, tapi diminimalkan 50% dulu. Nah, untuk R2 itu minimal 15% ya, minimal 15% untuk R2. Kemudian R3 itu ini kalau di R3 itu dimaksimalkan jadi 5%. Nah, jadi maksimal 5%. Jadi maksudnya seperti ini. Untuk prioritas tuh R1, R2 dulu ya. Kalau masih ada kota sisa, baru nanti dibuka untuk R3, R4. Seandainya tertutupi oleh R1, R2, otomatis R3, R4 ini mereka juga tidak akan bisa mendaftar seandainya. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan semua jalurnya terisi nantinya. Misalkan gini Pak, misalkan orangnya misalkan wilayah sini, tapi kebetulan dia prestasinya ada, itu dimasukkan ke prestasi R4 apa R1? Tetap prioritas R1 dulu. Oh, R1 dulu. Karena kita membuka presentasi kota untuk yang R prestasinya nanti. Supaya tidak menutup istilahnya yang presentasi di R4 seperti itu. Gitu. Jadi tetap diprioritaskan di R1 dulu seperti itu. Oh, iya. Ya semoga nantinya pelaksanaan PPDB ini berjalan dengan lancar, dan yang kami berharapnya sih yang masuk ke SMP 11 tuh yang benar-benar pengen jadi siswa ya, yang benar-benar memang pengen sekolah. Artinya bila orang atau siswa merasa dirinya siswa untuk memasuki sebuah sekolah, artinya dia benar-benar dan sungguh-sungguh untuk masuk ke SMP sesuai sekolah yang dia harapkan. Ya berarti dia harus mau untuk diatur, mau untuk menerima semua aturan yang ada di sekolah ini. Nah itu jadi terima konsekuensinya ya. Jadi sebagaimana kalian khususnya siswa yang masih SD untuk memasuki SMP 11 itu mati-matian berjuang, itu bukan hanya pada saat masuk tapi juga sampai lulus nantinya. Jadi itu tadi yang ditekankan di sini adalah karakter ya. Ya, kami berharap semoga yang masuk di SMP 11 ini adalah orang-orang yang bisa diatur, yang karakternya bagus. Ya, semoga ya Kak ya. Amin, insyaallah mudah-mudahan. Ya, demikian dari kami ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya, saya mohon maaf. Kemudian Kak Usti, makasih waktunya pada hari ini. Semoga sehat, sukses selalu. Ya, semoga segala-galanya bagus lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.